Sobat Literasi, perkenalkan saya Mekarista Aurelia Silalahi dari SMP Negeri 8 Kandis. Pendidikan yang tinggi merupakan mimpi sebagian orang, apalagi kalau itu adalah hal yang bisa mengangkat derajat keluarga. Segala sesuatu dilakukan agar mendapat biaya untuk pendidikan. Tak jarang orang melakukan hal serupa dan tidak sedikit pula yang berhasil. Seperti novel berjudul Dompet Ayah Sepatu Ibu yang ditulis oleh karya sastrawan Indonesia J.S. Kairen yang mengangkat cerita tentang Asrul dan Zena yang ingin bersekolah di perguruan tinggi. Dua insan bernama Zena dan Asrul, mereka terlahir dari keluarga yang berbeda, tetapi memiliki nasib yang sama miripnya. Keduanya berkekurangan materi, tetapi berkelebihan mimpi dan cita. Keduanya bertemu pada saat berkuliah di kampus yang sama, yaitu di IKIP Padang. Pemahaman di antara keduanya tumbuh secara alami, karena latar belakang dan perjalanan hidup yang tidak jauh berbeda. Keduanya pun mantap menuju sebuah pernikahan. Melalui pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Jovan Sayuti Caniago. Dalam kehidupannya, meskipun Zena sudah menjadi guru PNS dan Asrul sudah menjadi seorang wartawan, mereka tetap tinggal di tempat Asrul bekerja karena keduanya harus membiayai keluarga mereka. Hingga pada masanya, Asrul memenangkan liputan tulisan tangan terbaik dan mendapat penghargaan yang diberikan langsung oleh Presiden. Dari sana, Asrul memperoleh sejumlah uang yang ia gunakan untuk membeli kendaraan dan rumah masa depan. Namun malang tak terelakkan, selang beberapa waktu, bencana gempa menimpa kawasan tempat tinggal mereka. Meski rumah mereka tidak terkena dampak, tetapi banyak penduduk yang mengungsi ke rumah mereka. Oleh karenanya, tabungan mereka habis untuk membiayai penduduk. J.S. Kairen sebagai penulis novel ini telah menyajikan kisah yang menyentuh hati. Alur cerita yang disajikan tidak membosankan. Pembaca akan terbawa suasana lika-liku perjalanan hidup Asrul dan Zena. Bahasa yang ringan berhasil mengilustrasikan deretan cerita yang mudah dipahami. Meskipun ada beberapa bagian yang pembaca perlu mengulang untuk memahami maksud dari penulis. Penulis berhasil menulis cerita yang masih relevan dan berhubungan dengan masyarakat saat ini, termasuk dengan tempat tinggal penulis resensi tinggal saat ini. Cita-cita seorang anak seolah barang mahal sulit terjamah karena kondisi finansial keluarga. Kekuatan fisik menjadi modal utama untuk bertahan hidup, bukan lagi kecerdasan atau pengetahuan untuk penopang hidup. Meski kondisi ini ditolak, tapi inilah nyata dan adanya. 25 episode ditulis dengan elok dalam novel ini, membuat penulis resensi sadar bahwa tekad dan keteguhan adalah modal utama untuk keluar dari kemelaratan. Setiap bab seperti potongan pendek yang berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan. Pembaca tidak mudah lelah, karena setiap bagian memiliki emosi dan pesan moral yang baru. Di luar kelebihan yang dimiliki novel ini, sebagai pembaca yang suka berimajinasi lewat gambar, novel ini tidak menyertakan gambar ilustrasi yang memudahkan pembaca untuk berimajinasi. J.S. Kairen bermaksud agar para pembaca bisa dengan bebas berimajinasi tentang sosok tokoh, latar peristiwa, serta detail lainnya sesuai selera pembaca. Akan tetapi, hal ini bertolak belakang dengan kebiasaan penulis yang kerap kali menyebutkan secara langsung dan dengan sangat jelas tentang perasaan tokoh, bahwa tokohnya sedang sangat sedih atau sedang sangat tulus. Penulis resensi menilai bahwa pembaca akan menjadi kurang punya kesempatan untuk membayangkan sendiri perasaan tokohnya. Padahal, cerita akan terasa lebih dalam jika kita bisa merasakan sendiri lewat tindakan tokoh, bukan diberitahu langsung oleh penulis. Secara keseluruhan, saat pembaca mulai menyelami setiap episode dalam novel Dompet Ayah Sepatu Ibu ini, pembaca akan melewati kehidupan yang penuh lika-liku. Setiap lika-liku yang dihadirkan adalah gambaran bahwa pentingnya berjuang saat kita punya mimpi dan harapan untuk mengubah nasib. Untuk mereka yang rindu akan kasih hangatnya sebuah keluarga, rasanya novel ini cocok untuk menjadi teman duduk. Selain itu, novel ini bisa dibaca oleh kalangan pelajar SMP dan SMA. Cerita ini akan membuka mata pelajar tentang apa yang terjadi di balik layar kehidupan orang tua. Novel ini akan menjadi pengingat terbaik bahwa pelajar tidak hanya menuntut hak kepada orang tua, tetapi memahami kewajiban untuk berbakti kepada orang tua.